Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini aku bakal ngupload tugas prakarya lagi. Tapi tugas prakarya kali ini tuh beda. Ini ke percetakan. Nah, kali ini aku nggak sendirian, jadi berkelompok dan sama Aulia. Nah, kita berdua. Oke, perkenalan dulu ya kita ya. Oke, jadi nama aku Maila Nuha dari kelas 10 IPS 4, nomor absen 27. Nama aku Aulia Anzela dari kelas 10 IPS 4, nomor absen 8. Dan kali ini kita udah sampai di percetakan ya kan. Nah, namanya ini Aurera tuh. Sebenarnya ada tulisannya nih, cuman kebalik Aureranya. Karena kita pakai kamera depan. Simak terus ya guys, kita bakalan wawancara dan bakal lihat proses pembuatan juga kan ya. Oke, nonton terus. Jadi sekarang kita udah ketemu ya sama yang punya percetakan. Nah, jadi gini Pak, kita tuh ada tugas prakarya. Kan sekarang kita lagi materi tentang grafika ya. Nah, disuruh wawancara ke pengusaha grafika. Jadi sekarang kita wawancara sama Bapak ya Pak. Nah, tapi sebelumnya biar kita lebih deket gitu, mau tahu nama Bapak gitu. Nah, Bapak siapa Pak? Agus Prianto. Agus Prianto. Ya mungkin boleh sekalian umurnya Bapak berapa? Umur sekarang 34. Oh, 34. Oke. Nah, kalau Bapak di sini menjabat sebagai apa, Pak? Owner. Oh, owner. Pemilik ya. Jadi ini kita langsung wawancara sama pemilik. Nah, di usaha percetakan ini Bapak memfokuskan percetakannya itu pada bidang apa? Bidangnya, maksudnya produknya. Iya. Misalnya kayak banner, stempel. Oh ya, kalau untuk fokusnya kita ke stempelnya. Itu makanya kita ada slogan bikin stempel itu 20 menit jadi gitu. Oh gitu. Bisa ditunggu. Cepet banget ya? Cepet. Karena kita untuk stok dan alatnya emang kita nggak lempar gitu. Kita bikin sendiri. Kalau untuk yang lain kan banyak yang lempar itu kan, makanya kenapa percetakan lain dia bikinnya lama itu karena dia lempar dulu gitu. Oh, lempar tuh maksudnya gimana? Lempar ke percetakan yang lain yang punya mesin gitu. Kalau kita kan punya mesinnya sendiri, jadi bikin stempel bisa ditunggu 20 menit jadi. Oh, jadi beneran sendiri gitu ya? Kalau untuk stempel yang warna, kalau yang stempel yang kayu tuh yang yang pakai tinta itu dia agak lama, 1 jam sampai 1,5 jam tuh baru jadi. Oh iya kan, stempel ada 2 ya? Iya, ada 2 macam. Oh, 2 macam. Kalau yang stempel otomatis itu yang cepet, yang 20 menit jadi bisa ditunggu gitu. Oh iya. Nah, tapi di sini juga kalau yang kayu juga cepet gitu ya? Ya 1,5 jam lah, tergantung itu kan dia bikinnya kan pakai bantuan sinar matahari itu. Oh gitu. Iya, jadi kalau mataharinya lagi bagus ya bisa cepat, tapi kalau mataharinya mendung ya lama. Oh, dijemur itu? Jemur. Oh gitu. Dia keringnya dijemur, dia untuk mengerasnya juga dijemur gitu. Nah, terus apa merek dagang usaha Bapak ini? Aurera Advertising. Aurera Advertising. Oh, advertising. Oke. Kapan Bapak memulai usaha percetakan ini? Percetakan ini kira-kira aja gitu ya. Tepatnya sih 2009. Oh, udah lama ya, Pak? Udah lama, Pak. Tadinya nggak di sini. Oh, di mana? Ya di Pertigaan tuh, Pertigaan Kritik Saliwangi tuh. Nah, oh, di sana. Iya, terus ini pindahnya tahun berapa? Pindahnya itu nggak lama sih. 2009 ya 2012 lah. 2012. Iya, 3 tahunan di sana terus di sini. Di sini terus ya, nggak pernah pindah-pindah Ya, lagi. Pindah-pindah lagi.
Nah ini mungkin sekarang bagaimana awal mulai tuh Bapak merintis karir gitu, merintis ininya Sekarang percetakan dulu ini. awalnya Yang awalnya udah gitu diceritain ya Pak. awalnya kita masih lempar. Oh Ya, setelah lempar itu kayak lempar percetakan, kita bikin percetakan ini Aurela ini tapi belum punya mesin gitu kan. iya. Kita lempar dulu, kita jual, ya bentuknya kayak reseller gitu kan. Oh iya. Kita lempar, ada orderan, kita setting dulu, kita bikin ke tempat lain, nanti diambil baru diantar gitu. Terus searching harga alatnya itu udah terjangkau. Dulu awal-awal sih datengin kayak seminar itu, kayak seminar pengusaha, terus diarahin suruh ikut pameran-pameran lah. Itu kebetulan lah di pameran ada yang jual alat itu, alat mesin itu. Kebetulan di Calazar juga pamerannya, belilah di situ. Akhirnya belajarnya pakai YouTube, akhirnya bisa sendiri. Ya, boleh dibilang otodidak lah kalau untuk cara bikinnya. Otodidak ya sebenarnya ya. Otodidak tapi pakai bantuan YouTube itu kan. Oh iya benar. Tapi dulu awalnya kenapa bisa milih ke percetakan yang stempel gitu? Awalnya sih Alasannya jadi apa? ada saudara itu dia usaha apa ya, terapi gitu kan. Oh Ada terapi. terapi lah. Dia kan butuh namanya member, butuh banner lah. Oh iya benar-benar. Daripada dia ke orang lain, bikin sendiri aja lah gitu. Awalnya gitu, motivasinya dari situ aja sih. Untuk apa ya, menyuplai saudara itu gitu. Karena dia ordernya kan banyak, bikin member sampai 500 edikat, sampai 1000 edikat. Kenapa ke orang lain, kita bikin aja sendiri. Oh iya, jadi ada peluang ya waktu itu yang lihat ada peluang, peluang usaha ya, gitu. ada peluangnya. Oh, iya. Apa saja bahan baku yang Bapak perlukan untuk usaha Bapak ini? Bahan baku untuk stok gagangnya sih kita beli. Tunjukin ya ini ya bentuknya lah. Kayak ini Oh iya. ini di online banyak. Sekarang di marketplace itu banyak kayak gini. Kalau semuanya bahannya sih bisa dibeli lewat online sih, kayak karetnya, karet cintanya, terus gagangnya itu semuanya beli gitu. Oh karet sama yang ininya terpisah ya? Terpisah, karet, tinta sama ininya terpisah gitu. Oh sendiri-sendiri gitu. Sendiri-sendiri. Tapi semuanya ada di internet. Semuanya ada di internet. Tinggal pilih, tinggal cari yang murah. Oh iya ya. Kalau kita sih langganannya sementara kita dari dulu sih di Jogja. Oh di Jogja. Ya, kita udah langganan di sana. Bahannya itu aja sih kalau untuk stempel. Oh berarti Bapak tuh belinya tuh di Jogja ya? Di Jogja. bahan bakunya? Bahan bakunya Jogja. Alternatifnya sih banyak sih, Jakarta, Surabaya. Tapi yang dekat karena kalau di Jogja tuh sekarang pesan nanti sore nyampe gitu. Oh iya, apalagi butuh ya, apalagi butuh apalagi banget butuh cepat. cepet. Kalau di Jogja kita pakai bis, nggak pakai ekspedisi. Pakainya bis itu. iya. Kalau bis kan cepet kan, 4-5 jam nyampe Cilacap. Di mana Bapak membeli bahan Ini baku? bagaimana? Bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatannya mau praktek apa gimana nih? Mau Apa lihat. teori dulu? Ya teori boleh. Nah, jadi ketika orang mau bikin stempel, contohnya kan ini. Ini orang mau bikin stempel kayak gini nih. Gitu. Ini kan stempel warna kan, hijau sama hitam. Iya. Nah, kita scan, terus kita setting dulu pakai aplikasi CorelDRAW. Setelah setting, kita print pakai print laser. Ketika udah jadi print laser, terus ditembak, bentuknya tuh tembak. Jadi karetnya ini tadinya polos. Print-printnya taruh sini, terus dipanasin, ditembak pakai lampu tuh dengan berapa ribu watt. Akhirnya kan dia muncul seperti ini. Udah, itu tinggal dipotong. Kasih tinta selesai, terus kasih lem. Simpel. Kenapa 20 menit jadi ya seperti itu. Cepat. Iya. Ya, jadi tergantung settingannya. Kalau settingannya cepat ya cepat. Tapi kadang kan ada bentuk stempel yang susah disetting tuh. Banyak macam-macamnya gitu kan. Banyak model-modelnya. Kalau stempelnya cuma tulisan-tulisan aja itu cepat. Paling ya 10 menit 15 menit udah jadi.
Itu proses untuk stempelnya. Iya, mudah dan cepat ya benar. Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini? Keterampilannya sebenarnya sih keterampilan nggak begitu ini ya, nggak perlu difokuskan ya, karena boleh dibilang simple, bikin stempel itu simple kan. Benar, belajar juga otodidak ya. Iya, otodidak. Tinggal karetnya antennanya masih rata, ditempelin tuh settingannya, terus ditembak pakai sinar tuh ada alatnya, udah habis itu jadi tinggal motong aja sih. Keterampilannya cuma biasanya sih di sini aja sih, motongnya dia biar bulat banget tuh gimana gitu. Keterampilannya cuma di situ. Oh, tadi itunya bentuknya bukan bulat ya? Kotak-kotak, dia Oh, bahan kotak. bakunya kan kotakan segini. Oh. Nanti dia kebutuhannya berapa, misalkan ini kan ukurannya ini 4 cm kan, ya kita potong 4 cm. Tadinya bentuknya kotak, settingannya taruh atas, ditembak, terus kita potong tuh bulat sesuai dengan ukurannya. Berarti harus rapi ya keterampilannya ya. Harus rapi gitu. Karena itu nggak langsung bulat, baru tahu ternyata ya. Aku Iya. baru tahu aku nggak Harus langsung rapi, bulat. gitu. Apakah di era seperti ini sekarang ini ada teknologi baru di bidang percetakan? Kalau teknologi kayaknya belum ada loh. Dari dulu saya dari 2009 alatnya itu aja itu. Oh, nggak pernah ganti Nggak, ya? iya, nggak pernah ganti. Itu aja. Jadi alatnya tuh kayak mesin, ada baterainya, terus ada lampunya itu berapa ratus watt atau berapa ribu watt ya nggak tahu, nggak paham gitu. Cuma itu aja dari dulu. Cuma dia modelnya emang beda-beda. Oh. Ada yang lampunya bulat, ada yang lampunya kotak gitu. Oh, itu maksudnya nyesuaiin sama bentuknya ya, Iya. mau apa ya? Apakah butuh pengetahuan lebih sebelum menekuni dunia percetakan? Pengetahuan dulu ya pasti karena kan kita kan harus tahu marketnya kan, pasarnya mana aja, terus harga pasarannya berapa aja, terus bahan bakunya itu harganya berapa sih gitu, biar kita tahu keuntungannya berapa persen dari bahan baku gitu. Kalau untuk pengetahuan bagaimana si percetakan ini jalan ya, kenapa sih stempel itu? Kalau stempel itu boleh dibilang keuntungannya bisa 150% dari bahan baku gitu. Malah lebih dari 100% gitu ya? Lebih dari 100%. Kenapa tuh harga stempel dari dulu nggak pernah berubah? Karena keuntungannya udah gede. Oh gitu. Iya, dari 2009 nggak pernah berubah. Bahan baku juga sama, dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah naik 500 perak turun lagi gitu. Kalau untuk keterampilannya apa namanya tadi? Pengetahuannya. Pengetahuannya ya cuma itu aja sih. Jadi marketnya kita apa gitu kan? Ya, itu yang pertama ya. Ya marketnya kan biasanya kan kalau ini kan namanya stempel kan biasanya gitu untuk melegalkan sebuah surat gitu kan. Iya. Suratnya biasa di stempel jadi legal gitu kan. Nah, itu karena untuk meresmikan lah, peresmian si surat itu biasanya di dinas-dinas sekolahan SMP SMA itu sebenarnya biasanya pakai kayak gini. Dinas kelurahan, dinas kecamatan pakainya kayak gini semua. Nah itu marketnya di situ. Iya. Kita kejarnya di situ. Makanya kita banyak kenalan tuh orang kelurahan, orang sekolahan. Iya. Itu kan biasanya di sekolah kan ada orang suruhan tuh kayak TU itu kan. Oh iya. Kita punya nomornya gitu. Jadi dia cuma WA Mas bikin stempel, dia foto, kita setting, selesai kita anterin gitu. Oh iya. Apakah Bapak mencintai pekerjaan ini? Dari 2009 udah tahu lah ya. Oh iya. Udah lama Tahan. otomatis mencintai karena salah satu peserta ini apa ya, menopang hidup juga gitu. Kita menumbuhkan percetakan ini buat hidup aja gitu. Ya mau nggak mau harus mencintai kayaknya. Iya benar-benar. Udah setia ya dari Iya, setia. 2009. Terus
Apakah di masa pandemi ini usaha Bapak ikut terdampak? Awal-awal terdampak karena kan orang apa ya kayak takut gitu loh, takut ketemu orang kan. Oh iya benar. Takut ketemu orang kan gitu. Awal-awal aja sih, kalau kesini-sini enggak. Malah Sekarang udah biasa ya. udah biasa. Malah sejak pandemi ini kan banyak orang ada yang putus kerja ya, Oh iya. pekerjaan dipecat, malah mereka berpikir usaha apalah, cilok apa gitu lah. Usaha-usaha itu kan butuh namanya banner, butuh namanya stempel, itu malah banyak usaha iya. baru muncul gitu. Oh iya. Gitu. Iya benar. Apa kendala terberat dalam usaha percetakan? Kendala terbuat satu itu mati listrik. Mati listrik. Oh Iya. iya. Kalau mati listrik itu saya tuh nggak jalan. Oh, iya. Makanya kalau mati listrik bikin pusing, apalagi sering kan di Cilacap kan mati jam pemberitahuan dulu kan jam Oh, 9 iya, sampai itu jam 4. giliran. Sering banget itu. Aduh. Yang tadinya udah janji 20 menit jadi cancel sampai besok gitu. Ya mereka sih tahu sih karena mati listrik gitu. Itu satu, terus kalau yang stempel kayu tuh hujan. Oh iya. Kalau hujan dia nggak bisa bikin, harus Kalau stempel pending. kayu nggak butuh listrik. Nggak butuh. Oh nggak butuh. Nggak butuh. Dia butuhnya tuh matahari aja gitu. Kalau stempel kayu. Tapi untuk sekarang tuh hampir dari 100% stempel ya, yang 80% tuh stempel ini, yang 20% tuh stempel kayu. Jadi peminatnya lebih banyak di Lebih stempel. banyak ini, terutama swasta. Oh. Kalau yang dinas-dinas itu masih ada yang kayu, tapi kebanyakan udah ini juga. Oh itu kalau yang kayu itu kayak udah lebih dulu muncul ya? daripada- Lebih dulu, sebelum ada ini udah modelnya kayu. Awal stempel kan dia kan pakainya kan kayak ban karet itu kan, model cukil. Itu yang pertama kali muncul. Terus kesini beda, modelnya karet, lebih simpel gitu kan. Karena ini kan keunggulannya stempel ini kan dia nggak belepotan, lebih praktis. Oh, Udah iya. dibawa kemana-mana Iya. gitu. Jadi nggak bawa itu lah ya kok stempel Pak tinta itu. Oh iya, tidak. Cuma bawa ini aja udah cukup. Jadi beda stempel, beda masalah ya? Iya, beda masalah. Nah, ini berapa jumlah karyawan Bapak untuk membantu pencetakan ini? Kalau Stempel. untuk jumlah karyawan sementara masih 2, yang satu tukang setting, Oh iya. ya dia nyeting ini. Nah itu tukang bikin. Kalau udah setting, print, terus bawa belakang, itu mas-mas yang di belakang, satu lagi ide yang bikin. Oh gitu. Bikin sama kadang kan kita ada delivery kan, kita antar, jadi dia ordernya pakai HP, pakai setelah jadi kita kabarin mas sudah jadi, kita diantar, kita antar gitu. Sementara masih 2. Nah, bagaimana proses pemasaran yang dilakukan? Pemasarannya kita pakai media sosial ya. Oh iya. Ada Facebook, IG. Kalau IG kita hampir tiap hari kita posting gitu. Jadi Update ya berarti? update. Terus karena kan kita udah dari 2009 otomatis udah banyak pelanggan ya, udah tahu kalau di Seliwangi, di Triti, di Kulon ini ada stempel ya sini gitu. Kan banyak luar orang-orang kota tuh banyak yang lari ke sini. Di samping Berarti itu di sini juga terkenal ya? ya, dari kita mang di dinas lah, terutama lingkup Triti Wetan, Triti Kulon, Karangtalun sama Gumilir itu rata-rata ke sini. Gitu. Juga ya tuh tadi juga banyak kenalan orang dalam. Oh iya. Orang TO, orang kelurahan, orang kecamatan biasanya dia bikin cuma pakai WA. Mas bikin ini, dia foto, ukurannya ini dah deal, kita antar. Jadi nggak mesti awalnya tuh ketemu langsung ya, bisa dari WA dulu dikirim, nanti baru ketemunya Ya, pas kalau udah udah jadi. langganan dia rata-rata dia pakainya online bikinnya. Oh gitu. Yang ketemu langsung tuh biasanya yang baru ya? Yang baru-baru gitu. Tapi kalau udah dia baru nih, ya kita arahin, Bu kalau mau pesan besok-besok pakai WA aja, kita kasih nomornya, nanti pesannya dia pakai WA. Udah banyak juga yang gitu. Berarti tadi media sosialnya itu Facebook, kalau Instagram ada nggak? Instagram ada, Oh, ada juga. Aurera ADV namanya. Di follow ya guys. Follow Jadi ya. update juga. Update, insyaallah Oh, di IG. update ya. Ya oke, mungkin itu aja cukup. Dari itu udah banyak ya, udah banyak tahu juga. Mm-mm. Udah nambah juga ilmunya tentang grafika. Mm. Ya mungkin itu aja.
Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Oke guys, tadi kita udah wawancara sama lihat proses pembuatannya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you guys.